manasik haji di sana. Masya Allah. Ini keberkahan yang tidak ada kecuali di negeri yang mana maka adalah baik. Kalau dia ini Khulafaur Rasyidun lebih mahal. Kalau dia ini Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih mahal lagi. Yang dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Abu Bakar adalah hamba Allah yang terbaik selepas para anbiya. Kalau orang salahnya tadi adalah salah satu nabinya Allah, lebih mahal lagi. Kalau dia ini salah satu dari utusannya Allah Rasulullah, lebih mahal. Kalau dia ini adalah ulul azmi minar rusul, salah satu dari pimpinannya para nabi para rasul, yang jumlahnya 5, tentu lebih mahal. Kalau dia ini Sayyidul Anbiya wa Rasul, nggak bisa diukur lagi berapa mulianya beliau. Maka dalam kitab Rasul Allah dan segala urusan dari Allah, masyarakat selamat, sampai tujuan selamat, pulang selamat, disertai umrah yang makbul, ziarah yang makbul, ridhomu berkat nabimu, keburukan-keburukan yang kau jauhkan di hamba-Mu yang saleh, umrah, kami, Allah, jamaah yang putra ini mendapatkan kain ikhram 2. Kain ikhram yang pertama untuk yang atas, yang kedua untuk yang bawah. Semuanya mendapatkan porsi masing-masing. Tidak mungkin ada dapat satu, tidak mungkin. Mesti akan dapat. Tapi umpama panjenengan ini ingin membawa kain ikhram lebih dari satu, sebisa mungkin ini lihat kondisi kopernya dulu. Ya. Jadi ini yang bagian bawah, ini untuk namanya izar. Kita sarungkan seperti sarung biasa saja, seperti kita pakai sarung biasa. Ya kita ginikan. Nah, kemudian kita sarungkan seperti ini, ya, seperti begini. Nah, kemudian terus kita kaitkan begini. Nanti kalau bapak kurang percaya diri, bisa pakai sabuk. Ya, pakai sabuk. Nah, gini. Nah, sabuk yang biasanya itu usahakan diperhatikan masalah kekuatan pakai sarungnya ini. Ya, betul. Karena nanti kita di tawaf itu biasanya ini akan ada saling tarik menarik. Maka kalau nggak pakai sabuk ini berbahaya. Kemudian usahakan ini bagian bawah agak tinggi. Kalau bagian bawah ini kelengser begini, diinjak orang, nah ini kiamat di Ka'bah nih. Karena kita nggak boleh pakai pakaian dalam sama sekali, nggak boleh. Maka nanti selama di Bir Ali, usahakan bapak dan bapak-bapak ini diingatkan satu sama lain sempak dan kaos bagian dalam. Karena seringkali kita ini mengetahui, biasanya yang masih sudah tua-tua itu. Ya, apa itu? Ternyata masih pakai sempak. Taunya kapan? Ketika di peristirahatan itu satu loh. Kok masih pakai Pak? Masih pakai sempak loh. Masa enggak boleh Pak? Enggak boleh Pak, gimana? Udah terlanjur akhirnya yang bayar denda, gimana lagi? Itu. Maka usahakan. Kemudian yang ini, selama kita belum melihat Ka'bah, selama kita belum melihat Masjid Haram, usahakan dipakai dengan cara begini. Masih dengan cara begini. Selama di bis nanti itu, bisnya ini kan AC-nya full AC. Biasanya jamaah kita itu yang tua-tua, ngoro-ngoro begini. Nah, begini ini kademen soalnya. Nah, ini salah. Karena kita tidak boleh sama sekali memakai penutup kepala, tidak boleh sama sekali. Ini. Kemudian yang saya punya jenggot misalnya, jangan kemudian kita ngelus-ngelus jenggot. Nanti akan protol. Itu. Protol 1 kali kena denda, dam, bayar fidyah. Kemudian 2 kali masih bayar fit. Kalau 3 kali sudah bayar 1 ekor kambing. Itu. Maka usahakan ini sudah dalam keadaan dikondisikan. Kemudian yang bawah juga sama. Jangan terlalu bagaimana gitu nanti. Karena gini loh, nanti misalnya ada rambut ada di sini, walaupun bukan rambut kita, karena ini tempel di baju kita yang kena denda. Itu walaupun bukan rambut kita. Kemudian jangan pakai minyak wangi.
kecuali ketika sebelum ada di Bir Ali. Karena kalau kita sudah niat, kemudian kita pakai minyak wangi, kita kena denda juga. Gitu. Insyaallah ngeten nggih. Nah, ini ketika kita masih perjalanan dari Madinah ke Mekah, diusahakan seperti ini. Ini. Makanya sebelum itu kita nanti akan mengkondisikan tubuh kita, yaitu nun sewu nggih, niki kelek niki usahakan bersihkan rambutnya. Ya, ini sebisa mungkin ini. Kenapa? Karena nanti ketika turun di hotel di Mekah, kemudian kita melihat Mekah, maka kita akan merubah posisi ihram jadi begini. Nah, menjadi begini. Nah, ini yang kanan, ini yang kiri begini. Nih. Makanya kalau misalnya ini belum dicukur, nun sewu, ini kan akan berbahaya juga bagi keamanan lingkungan Mekah sana. Nun sewu nggih. Nah, ini diibaratkan adalah Hajar Aswad. Nah, ini jangan sampai niat ketika pas di sini sambil berjalan kita agak menjauh sedikit, menjauh begini, ya. Nah, kita perhatikan di kiri Hajar Aswad, mesti di kiri itu Hajar Aswad sudah mesti. Di kanan itu mesti tempat sa'i nanti akan ada lampu hijau. Lihat sana lampu hijau, di sini Hajar Aswad. Kalau sampai Hajar Aswad posisinya sebelah kanan berarti panjenengan keliru. Harus sebelah kiri. Nah, dari sini kita sudah berjalan, sambil berjalan begini terus niat kita tangan kita melambaikan ke arah Hajar Aswad. Di sebelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Adapun niatnya sebelum lubang ini kita sudah niat, pas Allahu Akbar, lesan mengucapkan Allahu Akbar, hati mengucapkan niat saya tawaf. Niat saya tawaf untuk umroh lillahi ta'ala. Kemudian kita Allahu Akbar terus berjalan. Terus berjalan itu aja, terus berjalan. Sambil lihat Ka'bah juga boleh, tapi usahakan posisi lengan, posisi pundak dan ini tidak berubah. Tidak begini, dan seterusnya. Gitu. Apalagi terus mundur begini, delok bojone misalkan begitu. Nih, usahakan posisi kita tetap berjalan seperti ini, terus seperti ini. Nah, terus monggo dari kula mau nonton. Nah, terus begini. Nah, untuk yang pertama ini usahakan karena tadi kata Pak Yai di buku panduan itu tidak merangkum semua doa-doa kita, maka ketika kita berjalan kalau tidak sempat dilihat buku tidak apa-apa. Kita doa sesuai dengan doa kita. Biasanya itu yang putaran pertama itu adalah istighfar. Untuk orang laki-laki, putaran pertama sampai putaran ketiga, jalannya agak dipercepat. Agak dipercepat begini, itu. Biasanya kalau percepatan begini, kita akan menerjang orang di depan kita. Tidak masalah, yang penting kita seperti ini apa-apa. Tetap kita seakan berjalan dengan cepat, walaupun jalannya lambat, tidak apa-apa. Itu. Nanti putaran yang keempat, kelima, baru kita santai. Nah, berjalan begini. Nah, kemudian ini, sampai di sini, namanya rukun yamani. Ya, rukun. Sampai di sini pun kita dianjurkan untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian kita berjalan lagi. Kemudian sampai di sini, nah kita ini Hajar Aswad, kembali kita isyaratkan dengan tangan Allahu Akbar begini. Berarti apa? Tawaf kita sudah 1 kali. Nah, itu. Nah, kenapa kok begini? Isyarat bahwa kita mencium Hajar Aswad. Nah, seperti itu. Nah, ya usahakan semuanya nanti terus begini Allahu Akbar terus dibunyikan isyarat mencium Hajar Aswad, kemudian terus berjalan lagi. Nah, sampai 7 putaran. Itu sampai 7 putaran dan 7 putarannya di sini. Sampai di sini ketika pas 7 putaran kita ingat ya. Nanti saling mengingatkan masing-masing. Biasanya kalau saya itu kita dihitung 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Itu biasanya seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang ada yang belum sampai 7 sudah berhenti. Itu salah. Atau kalau misalnya 8 enggak apa-apa, bagus, tapi kan orangnya kelelahan nanti kesel. Ya, jadi pas ke-7 kemudian kita bergeser secara perlahan nanti tawaf putaran yang ke-6 kita mulai minggir. Mulai minggir untuk apa? Nanti kita ke belakang makom Ibrahim. Nah, seperti itu. Kita ke makom Ibrahim, ini makom Ibrahim di belakangnya. Kemudian kita sholat di sini. Tidak mungkin kita sholat persis di makom belakang makom Ibrahim, tidak mungkin. Karena jamaah sangat padat sekali. Bagaimana? Kita akan belakang terus diarahkan ke sana. Nanti akan ada pita digelar oleh polisi, di mana di pita ini kita sholat di belakang pita itu tadi. Gitu.
Nah, selesai sholat 2 rakaat, ini kita lihat jamaah kita masing-masing karena kita kan berdoa bareng-bareng. Doa dengan menatap multazam. Multazam itu apa? Antara Hajar Aswad ke pintunya Ka'bah, namanya multazam, di mana doa di situ doa yang paling ijabah. Apalagi sudah kita tawaf. Setelah itu dari situ kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya, setelah 2 rakaat tadi kemudian kita doa, kemudian kita ke belakang minum air zam-zam. Di belakang ada. Setelah itu apa? Kemudian kita bareng-bareng menuju ke mas'ah. Tempat saya apa itu ke sofa. Kita akan dibimbing berbareng-bareng mengucapkan doa untuk naik ke sofa. Seperti itu. Dari sofa ke Marwah ini setelah kita sholat 2 rakaat, boleh kita kembalikan seperti ini, baik sebelum sholat ataupun sesudah sholat. Posisi kita kembalikan seperti ini. Kemudian kita menuju ke mas'ah. Ini ada ulama yang mengatakan tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Ada juga yang mengatakan boleh seperti ini. Karena bebas, ya. Ada yang mengatakan harus begini. Nah, ada juga yang mengatakan kalau sudah di mas'ah itu boleh. Dan kalau sudah di pesaen pun di mas'ah pun umpama kita batal tidak perlu mengulang lagi. Kenapa? Karena di sana itu batal, kita sudah terus saja tidak apa-apa itu kalau di sa'i. Ya. Dari sofa ke Marwah ini dihitung 1 kali. Jaraknya kurang lebih 450 meter. Dari sofa ke Marwah itu 1 kali, usahakan sofanya sampai naik ke gunung, Marwahnya pun sampai naik ke gunung. Dari Marwah ke sofa 2 kali. Nanti sofa Marwah 3 kali, semuanya 7 kali. 7 kali pasti ada di Marwah. Kalau 7 kali kok ternyata di sofa, kalau tidak kurang berarti lebih. Nah, itu. Oh, mesti kurang ini atau mesti lebih. Nanti mesti sofa Marwah. Putaran pertama sofa Marwah, kedua Marwah sofa, ketiga sofa Marwah, kemudian Marwah sofa, kemudian sofa Marwah, kemudian Marwah sofa, terakhir sofa terakhir tuju ke sofa. Itu kita seperti itu. Ya. Nanti terakhir kita di sofa, kita bareng-bareng yang sudah selesai nunggu yang belum selesai. Itu. Kita akan doa bareng-bareng dipimpin Pak Yai, tahalul, setelah tahalul kita juga ada doanya bareng-bareng, kemudian kita menuju ke hotel kita. Bagi yang ingin cukur pelontos, maka di tempat Marwah tidak perlu cukur. Itu, bagi yang ingin cukur pelontos, di Marwah nanti cukup lihat teman-temannya aja, nanti kemudian bareng-bareng kita antarkan ke tempat salon yang memang akan mencukur pelontos. Tapi kalau hari itu tidak mau cukur pelontos, cukup di tempat mas'ah di Marwah, tidak apa-apa, dicukur dengan teman-temannya. Itu. Nanti petugas akan membawa gunting. Karena di sana nanti, karena malam hari, biasanya akan ada anak kecil-kecil menawarkan gunting. Itu. Nah, biasanya dia bilang 5 real, tapi setelah gunting dia minta 30 real. Ya seperti itu. Untuk yang tidak kuat sa'i, bagi bapak ibu yang tidak kuat, boleh ada jasa pendorongan. Tapi jasa pendorongan ini dikoordinasikan dengan petugas di hotel. Jangan minta di tempat sa'i, pasti akan mahal. Itu pasti akan mahal. Itu karena mereka minta berapa? Sa'i 140 real. Itu kita bayar, padahal bukan 1 kali putar 40 real, kesana yang 40 real, akhirnya lama jadinya 40 real kali 7. Itu. Maka cara yang kedua, kita naik ke atas, naik ke lantai 3, di sana ada persewaan skuter. Itu cukup kita daftarkan nama kita, siapa namanya, kita bayar. Kalau sa'i 50 real. Itu 50 real udah dapat skuter, kita setir sendiri, tidak apa-apa, sudah cepat, sudah namanya skuter, sudah lebih cepat dari yang jalan kaki. Tapi naik ke atasnya harus ke lantai 3. Itu. Ini seperti itu sa'i. Selalu ada yang ditanyakan? Oke. Itu yang lebih tuh gimana? Marwah itu yang lebih? Misalnya lebih. Enggak usah. Lebih tambah bagus, tapi ya karena lebih tuntutnya kan cuma 7. Itu, cuma 7. Nah, seperti itu. Disusuri. Ya, disusuri ya. Ya. Seperti itu ya. Insyaallah. Terus ada lagi nanya? Ya. Pas tawaf itu kan tidak boleh apa namanya? Ya. Nah, kalau kesenggol terus terputar-putar ya, Pak? Oh, enggak apa-apa kalau kesenggol. Asalkan bukan kita yang menyenggol, jangan. Tapi kita kesenggol. Ya. Ya, insyaallah. Nggih.
ketika tawaf batal, mau atau tidak mau panjenengan kudu wudu. Nanti wudunya itu, misalnya sekarang ada tulisan bab Malik Abdul Aziz, okay? Saman terus ke bawah tulisan kuning itu atau hijau, di bawah tulisan kuning agak ke dalam ada tempat wudu. Itu ada tempat wudu. Biasanya kalau malam nggak begitu antri. Nanti wudu terus kembali lagi, ya terus tadi berapa tawafnya tadi? Dapat 3, terus 3 sampai 4, bukan dari awal, bukan. Jadi Kalau batal itu. apa iya kalau batal. Tapi kalau sa'i pas batal enggak apa-apa, teruskan saja. Itu. Kalau mau wudu juga enggak apa-apa, ada zam-zam di kiri kanan, saya ada zam-zam. Bisa kita wudu pakai air zam-zam. Kalau di sa'i tadi. Mungkin ada yang lain? Ya. Insyaallah kalau misalnya bisa dipaham, semoga Allah berikan barokah pada kita. Kalau ada pertanyaan nanti di bis, di tiap-tiap bis nanti akan ada ustaz-ustaznya yang bimbing kita, bisa dipertanyakan nanti insyaallah. Oke, monggo.